Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Pertarungan yang sangat-sangat bersejarah. Pertarungan yang sangat spektakuler, di mana idola kita bersama yaitu Chelsea Monica berhadapan dengan pecatur ajaib yang pernah mengharumkan atau pernah masuk Piala Dunia, yaitu siapa lagi kalau bukan Safira Devi Hervesa. Wow, ini pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, gila. Pada pertandingan kali ini, Safira maupun Chelsea Monica sangat-sangat menyajikan pertarungan yang sangat tidak terduga gitu, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Safira atau Chelsea Monica? Mohon disimak ya guys ya, karena saya nyari notasi pertandingan ini butuh effort gitu ya, sampai ke medan segala. Pertandingan kali ini berlangsung beberapa tahun yang lalu, yaitu pada saat PON atau pada Pekan Olahraga Nasional di Medan kemarin tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke mas bro, pada pertandingan kali ini Chelsea Monica megang buah hitam, sementara Safira Devi Hervesa megang buah putih. Safira memulai pembukaan yang sangat luar biasa, yaitu D4 dimainkan, kemudian Chelsea menjawab dengan F5, Safira C4 dimainkan, Chelsea F6, kemudian Safira memainkan kuda C3. Ya, kalau kita perhatikan, ini pembukaan yang sangat luar biasa, yaitu Dutch defense ya, dengan variasi Queen naik ya. Jadi ada beberapa variasi ya. Nanti juga akan bertransformasi ke variasi lain. Kemudian Chelsea memainkan E6, Safira memainkan gajah G5, Chelsea gajah E7 dimainkan untuk mematahkan pin Safira. Kemudian Safira memainkan E3, Chelsea langsung rokade mengamankan raja. Safira menjawab dengan gajah D3, kemudian Chelsea memainkan C6, Safira kuda G-E2 dimainkan, Chelsea D5, Safira langsung mengamankan raja, rokade. Kemudian Chelsea mencoba melakukan serangan menginisiasi dengan memainkan kuda E4. Kemudian Safira memainkan gajah kali E7 ya, langsung disikat. Kemudian Chelsea menteri kali E7 dimainkan. Safira F3 dimainkan mengusir kuda, karena kuda Chelsea ini sangat mengganggu ya, merepotkan gitu ya. Merepotkan pertahanan daripada Safira. Kemudian Chelsea memainkan kuda D6. Ini bukan langkah yang terbaik ya. Stockfish mengatakan bahwa langkah terbaik Chelsea di sini makan kuda guys. Ya, ini langkah terbaik daripada Chelsea Monica. Ya, bisa dimakan menggunakan kuda kali C3 ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya Chelsea memainkan kuda D6. Kemudian Safira memainkan C5, lagi-lagi kuda Chelsea diuber-uber. Kemudian Chelsea memainkan kuda ke F7. Akhirnya kudanya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kemudian Safira mencoba menginisiasi serangan dari pusat dengan memainkan E4. Chelsea memainkan B6. Kemudian Safira B4 dimainkan. Chelsea A5 ya, langsung mengajak pertukaran. Kemudian Safira memainkan kuda A4, Chelsea kuda D7 dimainkan, Safira A3. Ya, kalau kita perhatikan di sini Safira melakukan serangan dari sayap menteri. Jadi kalau saya perhatikan di sini, kalau saya analisis, Safira itu pengen menjadikan pion yang ada di C5 ini presiden gitu ya. Pengen meloloskan pionnya gitu.
Nah, apakah Chelsea Monica bisa stop pion Safira di sini? Kalau saya perhatikan di sini sudah mulai unggul ya, Safira sedikit ya, unggul tipis. Kemudian hitam memainkan B kali C5, Safira B kali C5, kemudian Chelsea menjawab dengan E5. Ini dianggap langkah kesalahan. Ini dianggap langkah kesalahan, ya. Ini bukan langkah yang terbaik ya. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Di sini ada perubahan evaluation bar, yaitu E5 ini tidak disukai oleh Stockfish. Apa langkah terbaik daripada Chelsea di sini? Yap, langkah terbaik dari Chelsea di sini ya menurut Stockfish yaitu ya ini guys. D kali E4 dimainkan. Kalau dimakan, misalnya dimakan pakai pion, ya bolehlah gitu ya. Makan. Dan ini dianggap langkah terbaik dari Chelsea Monica. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, ya, Chelsea memainkan E5, ini langkah kesalahan. Kemudian putih menemukan langkah terbaiknya, yaitu E kali D5 dimainkan. Kemudian Chelsea memainkan C kali D5. Kemudian Safira memainkan gajah F5, mendapatkan keuntungan satu pion. Kemudian Chelsea memainkan E kali D4. Ya, di sini ada perubahan evaluation bar, Stockfish tidak menyukai, ya, tidak menyukai langkah ini guys. Ini dianggap langkah kesalahan. Ada perubahan evaluation bar yang sangat tinggi sekali. Kalau Anda di posisi Chelsea Monica, apa langkah terbaik Anda di sini? Di sini ada langkah yang sangat brilian ya, langkah yang spektakuler ya. Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda sangat luar biasa karena ini momen krusial, ini penentu kemenangan kedua pemain guys. Kalau Anda bisa menemukan, Anda sangat luar biasa dalam bermain catur. Saya sudah mengakui kehebatan Anda dalam bermain catur. Anda sangat jenius. Pause video ini, temukan langkah terbaik Chelsea Monica. Oke Mas Bro, selamat bagi yang menemukan langkah kuda kali C5. Boom! Ini langkah yang sangat-sangat spektakuler. Siapa yang menemukan langkah kuda kali C5? Ini langkah yang sangat luar biasa. Tulis di kolom komentar ya, siapa yang menemukan langkah kuda C5? Ini langkah yang sangat brilian sekali. Kenapa ini brilian? Apa alasannya? Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya itu kan bisa dimakan pakai pion, ya bisa ya, tapi ya gajah Safira kan terancam ya. Lalu gimana solusinya? Ya, Stockfish mengatakan ya pertama makan pion dulu gitu ya, biar tetap unggul satu pion gitu ya. Nah, jadi kalau posisi seperti ini gajah kali H7 ya terpaksa dimakan dong ya, karena kalau nggak dimakan rugi dong ya kan. Yang bener aja rugi dong. Nah, kalau misalnya dimakan, terserah mau makan pakai pion boleh gitu ya. Makan pakai pion ya. Nah ini nih dianggap unggul ya posisinya. Atau bisa dimakan pakai kuda boleh lah gitu ya. Pakai kuda juga boleh gitu ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Namun pada partai aslinya Chelsea memainkan E kali D4. Di sini evaluation bar-nya malah berpihak pada Safira Devi Hervesha. Di sini Safira unggul ya. Safira menemukan langkah terbaiknya yaitu kuda kali D4. Chelsea benteng A6 dimainkan. Lagi-lagi di sini guys, lagi-lagi ada perubahan evaluation bar ya. Perubahan yang sangat-sangat signifikan yaitu benteng dimainkan ke A6. Wow. Luar biasa.
Apa tujuan Chelsea memainkan benteng A6? Sepertinya Chelsea akan melakukan serangan dari sayap raja, ya dengan menggunakan benteng dan menteri itu ya menurut analisa saya. Kemudian ya pada langkah selanjutnya, kira-kira apa di sini langkah terbaik Chelsea? Ya, apa langkah terbaiknya di sini? Ini dianggap lagi-lagi dia harus makan pion, coy. Ya, harus makan pion. Ya, ini langkah terbaik daripada Chelsea Monica. Kalau misalnya ya bisa aja dengan seperti ini boleh lah gitu. Ya, makan. Nah, ya boleh lah. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Chelsea memainkan benteng ke A6. Kemudian Safira memainkan atau menemukan langkah terbaiknya yaitu benteng E1. Ini dianggap langkah terbaik ya. Karena apa? Karena mengusir menteri dari penjagaan pion yang ada di ancaman terhadap pion yang ada di C5 ya. Jadi kalau menterinya sudah bergeser, kuda susah makan pionnya gitu. Oke. Kemudian Chelsea memainkan menteri H4 ya. Kemudian Safira mengusir menteri dengan G3. Chelsea menarik menteri ke G5 ya. Kalau kita perhatikan di sini evaluation bar-nya sudah memutih, guys. Ini sudah sangat unggul besar bagi Safira Devi Hervesa. Kemudian Safira Devi Hervesa tidak menemukan langkah terbaiknya di sini. Kembali ke setelan pabrik atau kembali evaluation bar-nya hampir seimbang. Apa langkah terbaik daripada Safira Devi Hervesa di sini? Nah, ini langkah terbaiknya, guys. F4. Ini mempertahankan keunggulan Safira Devi Hervesa. Kalau misalnya katakanlah menteri ke ya F6 misalnya, ya bisa dengan memainkan kuda ke C3. Ini dianggap langkah terbaik Safira Devi Hervesa. Safira di sini sudah unggul total, guys. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Safira tidak mau menemukan langkah terbaiknya, memainkan menteri D3. Kemudian Chelsea memainkan benteng F6. Kemudian Safira memainkan F4, mengusir menteri. Chelsea memainkan menteri H5. Kemudian Safira memainkan G4. Chelsea memainkan menteri H4. Stockfish menyarankan menteri ditarik ke belakangnya. Ini dianggap lebih baik ya. Dianggap lebih baik menurut Stockfish ya, yaitu menteri H6. Oke. Pada langkah aslinya Chelsea memainkan menteri H4, kemudian Safira memainkan C6. Ini dianggap terlalu buru-buru ya, tapi oke lah gitu ya. Oke, kemudian Chelsea memainkan kuda B8, mengancam pion. Safira memainkan pion C7 ya. Pion Safira di sini terlalu prematur ya, terlalu cepat ya. Kemudian Chelsea memainkan gajah kali F5. Safira kuda kali F5 dimainkan. Di sini keunggulan Safira sudah nggak ada lagi ya, sudah imbang, guys. Ini dianggap langkah kesalahan, yaitu kuda kali F5 ini dianggap kesalahan, coy. Nah, yang jadi pertanyaan, apa langkah terbaik daripada Safira di sini untuk mempertahankan keunggulan? Kalau Anda bisa menemukan, Anda sangat luar biasa dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah terbaik Safira. Yup, selamat bagi yang menemukan pion kali F5, G kali F5. Wow, luar biasa. Gila. Ini langkah yang sangat brilian sekali, guys. Ini mempertahankan keunggulan Safira. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya itu kan
bisa ini, bisa dimakan, ya bisa dimakan ya. Kemudian kalau misalnya Chelsea, katakanlah Chelsea memainkan kuda ya, menyelamatkan kuda yaitu kuda A6 gitu ya, mengancam pion. Ya bisa dengan memainkan ya, yaitu kuda kali E6. Ya, menopang pion, ya, kemudian mengancam benteng ya. Kalau misalnya dimakan, ya terserah gitu makan. Ini juga boleh gitu ya. Itu unggul buat Safira ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Safira lebih memainkan kuda F5. Kemudian Chelsea menteri kali G4 skak. Safira menutup dengan memainkan kuda G3. Di sini malah Chelsea yang unggul tipis. Ya, jadi keunggulan Safira di sini udah nggak ada lagi ya. Pionnya juga dianggap terlalu prematur gitu ya, terlalu cepet gitu. Ya, kemudian Chelsea memainkan kuda D7. Ini juga dianggap langkah kesalahan. Naik turun ya evaluation bar-nya. Ya, langkah terbaik Chelsea itu ya kuda A6 dimainkan. Ini langkah terbaik Chelsea. Tapi Chelsea tidak menemukan langkah terbaiknya. Chelsea lebih memainkan kuda D7 dan Safira memainkan benteng AC1. Idenya apa? Idenya untuk mempromosikan pion. Supaya pionnya sampai sarjana, guys. Kemudian hitam memainkan kuda D6. Idenya apa? Idenya untuk menjaga petak C8 dari serangan hama gitu ya. Serangan hawa nafsu ya. Oke, hawa nafsu apa? Ya, menjadikan pion promosi. Oke, kemudian Safira memainkan kuda C5, Chelsea kuda B6 dimainkan, makin susah pionnya promosi ya. Sudah ada kuda di situ ya, bertengger ada 2 kuda. Kemudian Safira mencoba dengan memainkan menteri A6, Chelsea kuda DC8 dimainkan untuk menopang kuda karena ada ancaman ya. Ancaman dari menteri Safira. Safira memainkan kuda D3. Di sini Safira sudah kehilangan pengaruh ya di sini. Kehilangan keunggulan. Kemudian Chelsea memainkan H5. Idenya apa? Idenya untuk mengancam kuda ya. Karena kudanya kan lagi dipin ya. Pin kuda sama raja. Kemudian Safira memainkan kuda E5 mengancam menteri. Chelsea benteng kali F4 dimainkan. Safira menarik menteri ke D3. Ini kalau kita perhatikan evaluation bar-nya sudah unggul sama Chelsea, naik turun ya evaluation bar-nya. Kenapa ini dianggap langkah kesalahan? Apa langkah terbaik daripada Chelsea di sini? Sorry, bukan Chelsea, Safira. Stockfish menyarankan Safira memainkan menteri, ya ini dianggap langkah terbaik, menteri E2. Ini dianggap langkah yang bagus ya guys ya. Kemudian ya kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Safira memainkan menteri D3 dan Chelsea memainkan menteri F2 skak. Anehnya walaupun Chelsea di sini mengancam raja, ada perubahan evaluation bar. Kembali Safira unggul, naik turun ya evaluation bar-nya. Kemudian ya karena dianggap melewatkan taktik ya atau melewatkan langkah terbaiknya. Apa langkah terbaiknya di sini guys? Untuk mempertahankan keunggulan Chelsea. Langkah terbaik Chelsea di sini yaitu mendorong pion, yaitu pion H4. Itu langkah terbaiknya. Kalau misalnya katakanlah kuda kabur misalnya ya, kabur ke rumah mertua misalnya ya dengan memainkan seperti ini. Ya ini sangat-sangat sangat tidak bagus sekali ya posisinya ya. Ya bisa dengan memainkan ya ini ya masih bisa skak, kemudian only move ya ini nih ya, lebih unggul bagi Chelsea Monica karena bentengnya ya teknik baterai
Benteng Chelsea ini bagus sekali ya. Kemudian ya Chelsea, ya kita kembali ke pertandingannya. Chelsea memainkan menteri F2 skak, Safira only move ya. Raja H1 dimainkan. Kemudian hitam memainkan H4. Walaupun sudah terlambat, ini dianggap unggul bagi putih. Kemudian Safira memainkan kuda H5. Nah, di posisi seperti ini, ternyata Chelsea kehabisan waktu, guys. Karena ini catur yang cepet ya, kehabisan waktu. Dan pada saat Chelsea mau melangkahkan, dia melihat waktunya sudah jatuh. Dan Chelsea menyerah. Karena apa? Karena waktunya sudah habis. Ya, ini langkah yang sangat luar biasa sekali, guys. Oke, guys, ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya warga pecinta catur, salam rasional. Bye-bye.